Bang Andre, ini karena Bang Andre anggota DPR, saya ingin bertanya juga terkait dengan kondisi BUMN. Di masa lalu sudah semacam mitos, tapi banyak yang mengatakan iya, bahwa BUMN itu sering dijadikan bancakan atau sapi perah untuk kepentingan politik juga. Di bawah Danantara, apakah BUMN ini sekarang Anda melihat sudah bisa benar-benar dipisahkan dari kepentingan politik, tarik-menariknya? Atau seperti apa, Bang? Ya, sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, saya udah periode kedua sekarang di Komisi 6. Oke. Ya, saya melihat bahwa pengelolaan BUMN jauh lebih baik. Ya. Di 2019-2024 itu transformasi sudah berjalan di bawah Pak Erick Thohir ya. Dan dengan 2024-2029 dengan pemerintah dan kami bersama-sama DPR melakukan perubahan secara fundamental di Undang-Undang BUMN. Ini memang BUMN di bawah Danantara ini memang jauh dikelola secara transparan. Jadi kalau orang bilang bahwa BUMN bisa jadi bancakan politik, itu sudah tidak lagi. Apalagi Pak Prabowo sudah awal sudah menyampaikan komitmen bahwa pengelolaan BUMN di bawah Danantara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan harus lebih efisien dan memberikan dampak manfaat besar kepada masyarakat. Termasuk para pengurus BUMN juga itu due diligence atau proses seleksinya dilakukan dengan transparan dan ada aturan yang jelas begitu, Bang? Direksi-direksi BUMN yang terpilih. Dan komisaris? Ya, saya bicara direksi BUMN ya. Direksi-direksi BUMN yang terpilih oleh Danantara itu melalui mekanisme yang jelas. Itu mereka melalui asesmen, ya, melalui asesmen dan termasuk wawancara, ya, dan akhirnya mereka dipilih baik orang ini di dalam talent pool, ya, yang dikumpulkan dari dalam internal BUMN sendiri, ya, di Danantara ataupun dari luar. Itu melalui mekanisme asesmen yang jelas, transparan dan terukur karena tidak mungkin transformasi yang dilakukan Danantara sekarang itu para arsiteknya, para pelakunya, pelaksananya tidak dilakukan asesmen, dicari kualitas unggul. Tidak boleh underspec begitu ya? Ya tentu, jangan underspec karena sekali lagi ini kan kita lagi melakukan transformasi besar-besaran, ya mulai dari tadi pembenahan fondasi, lalu sampai streamlining. Ini streamlining ini kan dari 1.000 sampai 250. Nah, ini yang perlu dipahami publik juga nih, Bang Leo, bahwa streamlining ataupun struktur perampingan ini tidak ada PHK. Ini paling penting nih. Penting itu. Ya, karena banyak orang yang bertanya, kan perampingan dari 1.000 lebih BUMN jadi 250 BUMN, berarti kan banyak perusahaan. Karena mengurangi direksi kan, Bang? Ya. Jadi untuk karyawan, saya ingin sampaikan secara terbuka tidak ada PHK. Karyawan itu nanti akan bergabung kepada perusahaan MERS atau ke induk perusahaan. Ya, tidak ada PHK. Jadi karyawan tidak ada PHK. Yang terganti mungkin direksi dan komisaris. Tapi untuk karyawan tidak ada PHK. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baik.